Halo Black Pals, ketemu lagi bareng sama Iqbal Ramadan. Seperti biasa, gue bakal banyak banget nih informasi-informasi. Apalagi misal kamu suka banget nonton dan sering banget nih ngeliat kendaraan-kendaraan di film tersebut. Kita bakal langsung ambil salah satu kendaraannya, itu adalah mobil. Nah, pasti banyak banget kan mobil-mobil ikonik dari setiap filmnya. Dan seakan nih ya, banyak banget akhirnya para kolektor ingin mempunyai mobil tersebut. Gara-gara film tersebut juga nih, harga mobilnya jadi mahal. Nah, di episode Black Story Drive It kali ini kita bakal langsung ngebahas hal-hal tersebut. Kalau misalnya lo penasaran, let's check it out! Oke, mobil pertama itu yang bakal kita bahas seputaran tentang Dodge Charger yang ada di tahun 1970. Itu loh film yang mungkin sering banget kamu tonton dan ini menjadi ikon untuk modifikasi-modifikasi dunia. Mobil yang satu ini dipakai sama Dominic Toretto. Mobil yang satu ini kan sangat populer banget nih, disukai juga banyak orang, ya nggak sih? Karena bentuk dan juga desainnya ini sangat memukau sekali, unik banget. Grillnya aja nih ya, ramping dan juga spoilernya tuh yang sangat memukau. Mobil yang satu ini dikasih perlengkapan dan juga keselamatan yang sangat baik nih. Contohnya, lampu depannya LED dan ada lampu LED daytime running. Selain itu, mobil yang satu ini juga ada yang namanya dua fog lamp dan juga lampu belakang LED. Nah, di mobilnya ini biasanya kan menghasilkan tenaga kalau nggak salah sampai dengan 900 horsepower. Tetapi versi aslinya, mobil yang satu ini ditenagai mesin V8 yang memiliki outputnya itu 390 horsepower. Dodge Charger 1970 ini sanggup melesat dari posisi diam sampai dengan 100 km per jam dalam waktu 6,2 detik loh. Dengan kecepatan maksimumnya itu 235 km per jam. Plus gara-gara film yang satu ini, mobil ini sekarang menjadi koleksi beberapa kolektor yang ada di dunia. Dan harganya ini bernilai sampai dengan 175.000 US dollar atau sekitar 2,5 miliar. Buset, yang jadi pertanyaannya adalah berapa ngisi bensin seminggunya kalau kayak gitu? Masih di film yang sama nih ya, kita bakal ngebahas seputaran mobil yang kedua, Nissan Skyline R34 GTR. Waduh, otomatis nih kalau misalnya kita pakai mobil yang satu itu auto ganteng beneran deh Black Pals. GTR ini kan pertama diproduksi di tahun 1969 sampai dengan 1973. Kemudian nih ya, muncul lagi nih di tahun 1989 dengan Skyline R32 yang menjadi ikon sport car di tahun 90-an. Dikemudikan oleh Brian O'Connor atau kita biasa panggil Paul Walker. Ini di filmnya Too Fast, Too Furious di tahun 2003. Paul Walker juga pernah mengemudikan Nissan Skyline ini di filmnya Fast and Furious. Itu adalah kalau nggak salah di film yang keempat. Dan mobil yang satu ini memproduksi tenaga 276 horsepower dengan kecepatan puncak itu 251 km per jam. Dan banyak banget nih ya penggemar-penggemar otomotif pemilik mobil yang satu ini akhirnya sukses mengoprek Nissan GTR miliknya sampai menembus 800 sampai dengan 1000 horsepower loh. Yang selanjutnya ada Felside Fortune RX7. Mobil yang satu ini dikendarai oleh Hans di film Fast and Furious Tokyo Drift. Mazda RX-7 ini dimodifikasi Wellset yang merupakan perusahaan otomotif aftermarket asal Jepang yang diberi nama Fortune. Awalnya, mereka membangun RX-7 ini untuk part body kit yang akan dijual ataupun dimodifikasi. Totalnya hampir menyentuh seluruh panel body RX-7 yang diganti dengan panel yang bentuknya keren banget yang dibuat dari fiber reinforced plastic ataupun FRP. Gak hanya tampilan yang gahar, dapur pacunya pun ini sama-sama ganas. Mesin rotarinya bawaannya sendiri ditambah oleh modifikasi ini berupa turbo, intercooler serta knalpot titanium. Mesinnya ini mampu menghasilkan tenaga 306 horsepower dan test drag race-nya seperempat mil ini sekitar 400 meter mencatatkan waktu 14 detik. Jika Black Pals-nya ingin bergaya seperti Hans dan ingin memiliki mobil yang satu ini, pastinya bertanya-tanya kan berapa sih harganya? Menurut salah satu website, Car Listing JDM Expo, Mazda RX-7 Felside ini dibanderol dengan harga 1,2 miliar lebih. Tadi kan kita udah ngebahas nih dari mobil-mobil jagoannya. Sekarang kita bakal ngebahas mobil dari antagonisnya yang gak kalah keren juga nih Black Pals. Mobil yang muncul pada film terbarunya Fast and Furious 9 yang dikendarai oleh antagonis utamanya itu adalah Otto dan juga adik kandungnya dari sang jagoan Dominic Toretto, yaitu adalah Jacob Toretto yang diperankan oleh John Cena.
Jaguar XE-SV Project 8 sengaja diproduksi oleh Jaguar untuk menambah image agar tidak hanya dipandang sebagai penghasil mobil yang mewah, tetapi Jaguar ini pengen dikenal sebagai penghasil mobil dengan tenaga besar. Maka dari itu, mobil yang satu ini disebut kucing liar karena menggunakan mesin bertenaga besar. Ini adalah Jaguar legal jalanan yang paling bertenaga dalam sejarah. Total produksi mobil yang satu ini dibatasi sampai dengan 300 mobil saja yang ada di seluruh dunia. Dan masing-masing ini dirakit oleh tangan SVO atau Special Vehicle Operation Technical Center yang ada di Warwickshire, Inggris. Divisi SVO ini memaksimalkan mesin V8 yang berkapasitas 5000 cc agar mampu mengeluarkan tenaga 600 horsepower dan torsi 700 Nm. Gearboxnya otomatis 8 speed yang dikalibrasi ulang agar mampu berpindah secepat 200 mili detik. Jadi seluruh daya ini tersalur menuju ke 4 roda ataupun AWD untuk menghasilkan akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam dalam waktu 3,5 detik saja. Agar tercipta rasio power to weight yang terbaik nih ya, SVO ini hanya menyisakan panel atap dan juga kulit pintu depan yang masih standar. Jaguar XE ini sisanya dibuat ulang dengan material serat karbon, mulai dari bumper depan, kap mesin, ada side skirt, ada splitter depan, bumper belakang, sampai ke rear diffuser. Dan semua itu mendapatkan bobot 1745 kg. Untuk mendapatkan mobil yang satu ini, kamu nih ya cukup mengeluarkan kocek sebesar 2,9 miliar. Oke, untuk selanjutnya ada Ford Shelby GT 350 Mustang. Jadi nih ya, mobil yang satu ini sudah dirancang sejak tahun 1965 oleh Carroll Shelby dari Shelby Amerika yang berkolaborasi dengan Ford. Akhirnya Ford Shelby GT 350 Mustang ini berhasil menjadi sport car yang affordable untuk dikendarai di jalan. Jadi mobil ini dirilis dengan desain yang sangat menarik Black Pals. Grillnya yang ramping, spoiler yang mempesona, serta ada hood fan-nya yang memberikan aksen gahar. Muscle car modern yang legendaris ini memiliki performa V8 yang paling kuat yang pernah dibuat oleh Ford Mustang Company. Ford ini merancang V8 Voodoo dengan kapasitas 5200 cc. Engine ini menghasilkan 526 horsepower pada 7500 rpm dan torsinya 582 Nm pada 4750 rpm. Dan mobil ini dapat menghasilkan top speed 249 km per jam dengan transmisi 6 percepatan rear wheel drive. Dengan spesifikasi tersebut, Ford Shelby GT 350 Mustang ini dapat meraih kecepatan 100 km per jam dalam waktu 6 detik. Mobil tersebut dijual di pasaran dengan harga berkisar 59.140 US dollar atau sebesar 880 jutaan guys. Oke, film yang kedua yang bakal dibahas itu adalah film James Bond. Kamu tahu kan film yang satu ini karena apa? Selain film yang udah ada dari zaman dulu, tapi di balik itu semua ada satu mobil yang benar-benar ikonik banget, yaitu mobil Aston Martin DB5. Jadi, mobil yang satu ini sangat dikenal di serialnya dari film agen rahasia tersebut. Tampil perdana itu pada judul Goldfinger. Saking suksesnya nih penampilan dari DB5 ini, mobil yang satu ini kembali muncul pada serialnya film James Bond yaitu Thunderbolt dan juga Spectre. Di mobil yang satu ini memiliki mesin 3995 cc dan mampu menghasilkan tenaga ini sebesar 282 dk loh. Dan torsinya ini 390 Nm. Akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam ini mampu dituntaskan dalam 8 detik loh. Bahkan nih ya, jika dibandingkan dengan akselerasi yang dihasilkan mobil-mobil modern saat ini, mobil ini bahkan diklaim mampu untuk meraih kecepatan yang sangat-sangat puncak banget nih di angka 230 km per jam loh. Oke, lanjut lagi ke film yang ketiga, itu adalah The Legend of Speed. Di dalam film ini terdapat scene di mana terjadi ajang adu balap antara mobil Mitsubishi Evo 5 ya versus Subaru Impreza dengan menggunakan sistem NOS loh. Dan Mitsubishi Lancer Evo 5 ini mampu menghasilkan top speednya mencapai 237 km per jam dengan 5 percepatan manual, 4 wheel drive,
Udah gitu saat kemunculannya bisa dikatakan sebagai varian evolution terbaik pada masanya. Karena nih ya, dari sasis, cangkang mobil, interior, perlengkapan keselamatan, dan juga transmisinya nih telah diubah. Dan mesinnya tidak semuanya baru, tetapi ini mendapatkan perbaikan sendiri untuk meningkatkan drivability-nya dan yang pasti efisiensi bahan bakar dan juga kenyamanan. Lawannya nih, sekarang kita bakal bahas seputaran tentang Subaru Impreza. Jadi mobil yang ini tuh bisa menghasilkan top speednya 238 km per jam dengan transmisi 6 percepatan all-wheel drive atau 4-wheel drive. Dan itu adalah salah satu mobil ikonik di kejuaraan rally dunia dan menjadi mobil impian untuk para penggemar rally. Dilengkapi nih dengan mesin flat 4 turbocharged dan juga menghasilkan hampir dengan 280 horsepower. Sistem dari 4-wheel drive ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia karena suspensinya itu meningkatkan kenyamanan dan juga kecepatan untuk menikung. Jadi buat kamu yang punya pacar, hati-hati kalau misal kamu ditikung sama mobil yang satu ini. Oke, kita langsung ngebahas nih seputaran tentang film yang keempat, yaitu adalah film Iron Man. Tapi yang kita bahas itu bukan masalah si jubahnya, tapi mobil yang dipakai sama Tony Stark, yaitu adalah Audi R8. Audi R8 ini dirasa cocok banget nih dengan karakteristiknya dari Tony Stark yang sangat-sangat nyentrik banget. Karena sejak awal serial dari film Iron Man ini, Marvel menetapkan bahwa mobil andalan Tony Stark adalah Audi R8. Dengan dirilisnya Avenger Age of Ultron itu di tahun 2015, semakin banyak nih mobil baru yang diperkenalkan di film yang satu ini. Contohnya kayak Audi TT di tahun 2015, ada Audi A3 Cabriolet ini di tahun 2015, dan ada nih Audi R8 V10 Plus ini di tahun 2016, Audi A3 Saloon pada film Ant-Man di tahun 2015. Mobil Audi R8 V10 Spider ini diperkuat mesin 5200 cc Quattro FSI loh. Dengan besarnya kapasitas mesin tersebut, Audi R8 V10 Spider ini dapat langsung menempuh jarak 0 sampai dengan 100 km per jam ini hanya dengan waktu 4,1 detik. Dari 525 horsepower yang dihasilkan oleh mesin V10. Tahu kan bagaimana rasanya nih kalau misalnya Tony Stark jalan-jalan ke Indonesia dengan kemacetan yang ada menggunakan mobil yang satu itu? Pasti bensinnya totos. Oke, untuk film selanjutnya kita bakal ngebahas seputar tentang film Gone in 90 Seconds. Mobilnya Shelby Mustang. Film Gone in 60 Seconds ini dirilis di tahun 2000-an dan dibintangi oleh Nicolas Cage. Ciri khas mobil Ford Mustang Shelby GT500 alias Eleanor ini memiliki dua lampu kabut di tengah grill, ceper, dan juga menggunakan ban 17 inci. Tambahan lain nih ya, untuk mengaktifkan nozzle terdapat dua tombol. Yang pertama nih ya, tombol on terletak pada konsol tengah, dan untuk mengaktifkannya, tombol di tuas persnelingnya dengan tulisan Go Baby Go! Dan Eleanor ini dibekali mesin Ford Racing 5,8 liter V8 yang mampu menghasilkan tenaga ini sampai dengan 400 horsepower loh. Dan mesinnya ini dipadukan dengan sistem transmisi manual 4 percepatan yang disalurkan melalui roda belakang, dan modifikasinya ini didesain langsung loh oleh Steve Stanford dan juga Chip Foose yang berprofesi sebagai desainer mobil-mobil ikonik, custom sampai dengan mobil komersil. Mereka juga dikenal sebagai seniman otomotif yang paling dihormati dan juga terkenal. Tahu. Kok bedanya di sini ya? Kan pakai sepeda. Tapi kalau misal di luaran sana itu pakai AE86. Jadi mobil drift yang satu ini kan kita kenal sebagai mobil pengantar tahu. Dikendarai oleh Takumi Fujiwara yang merupakan karakter dari serial anime Jepang Initial D yang selanjutnya diperankan oleh Jay Chou pada adaptasi live action di tahun 2005. Jadi, mobil Toyota Sprinter Trueno AE86 ini digambarkan sebagai mobil penguasa jalan berkelok di Gunung Akina. Dengan menggunakan mesin berkode 4AGE 1600 cc DOHC, 4 silinder segaris menghasilkan tenaga 130 horsepower dan juga torsinya 140 Nm.
Tenaganya tuh walaupun nggak begitu gede, cuman mobil yang satu ini memiliki bobot 900 kg. Dan ini dilengkapi sama limited slip differential. Jadi pas banget nih buat kamu yang suka drifting tuh akan lebih enjoy banget ya nggak sih? Toyota AE86 juga memiliki arti yang keren banget nih. Jadi kode A-nya ini memiliki kode mesin seri 4A. Nah, tepatnya 4AGE. Sedangkan kode E-nya ini mewakili model Corolla. Dan kode 8-nya ini mewakili model E80 alias generasi kelima dari Corolla. Terakhir nih, ada kode 6 yang merupakan model ke-6 dari E80. Oke, untuk film selanjutnya kita langsung ngebahas seputaran tentang film The Italian Job. Kamu tahu kan mobil kecil-kecil yang sering melintas di film tersebut? Yap, bener banget, kita langsung ngebahas seputaran tentang mobil Mini Cooper. Mengakali kebijakan pemerintah Amerika Serikat di New York, ini melarang banget nih mobil konvensional yang menghasilkan emisi di terowongan kereta bawah tanah. Sutradara film Italian Job, Gary Gray ini mengakali scene 3 mobil mini yang kabur dari terowongan bawah tanah dengan menggunakan Mini Cooper yang sudah dikonversi menjadi elektrik. Dan ternyata dia berhasil membuat mini listrik yang satu-satunya ada di dunia di tahun 2003. Adegan kejar-kejaran mobil tersebut ini hanya bisa diwakili Mini Cooper dengan handling seperti go-kart. Sementara tugas Gary Gray ini memberikan efek suara knalpot buatan agar adegan lebih meyakinkan dalam aksi kejar-kejaran. Dan yang terakhir nih ya, kalau misalnya tadi kita ngebahas film-film yang ada di luar, kita akan membahas film dalam negeri. Kamu tahu kan film Mas Boy? Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo. Kita langsung ngebahas seputar tentang film Catatan Si Boy. Kamu tahu kan film yang mungkin sekarang mobilnya juga lagi dicari-cari dan harganya juga udah lumayan agak-agak mahal ya. BMW E30. Jadi film Catatan Si Boy ini yang euforianya boleh dibilang kayak hampir bersamaan saat mobil tersebut ini masuk ke Indonesia. Nah, Boy juga ini diperankan oleh Ongky Alexander yang kerap memperagakan sejumlah adegan menukik alias menikung. Pantesan ceweknya banyak banget. Terus juga mobil rancangan dari Klaus Lotze ini memang diciptakan sebagai konsep ultimate driving machine. Jadi mesinnya itu dibuat sedemikian rupa agar bertenaga saat dipakai. Dan akrab ya yang dikenal sebagai M40. Dan hingga saat ini ya, keberadaannya masih menjadi incaran apalagi buat para petrolhead yang pengen banget nih mobil tersebut ada di garasinya. Jadi mobil yang satu ini menggunakan kapasitas mesin 1800 cc, mesinnya 4 silinder dan juga 8 katup dengan tenaga maksimal ini 150 horsepower, 5.800 rpm dan juga torsinya 145 Nm dan 4.500 rpm. Dan mobil yang satu ini bahkan nih ya dilengkapin dengan bahan bakar jenis injeksi yang membuatnya nggak tahu kenapa mobil ini irit banget. Aduh, aku pengen segera punya mobil yang satu ini biar aku bisa menggait cewek-cewek. Jadi nih Black Pals, sebenarnya banyak banget nih film-film yang pengen kita bahas, apalagi masalah kendaraannya. Cuman pengennya sih ke depannya nih ya ada beberapa film yang tetap mengandung ada unsur dunia otomotifnya. Yang ngasih mau roda 4 ataupun roda 2. Dan gue tuh sangat-sangat nunggu banget nih untuk film Indonesia ada adegan kuntilanak lagi pakai mobil tapi mobilnya cakep banget. Ya nggak sih? No, 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 hell no, 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 I mean, no. Enggak ya? Ah, ya udah deh, kalau gitu sekalian pamitan juga ya. Terima kasih. Jangan sampai kelupaan juga untuk like, share, dan juga subscribe ya. Dan kamu bisa langsung follow di @blackexperience. Kalau kayak gitu, sekian dulu untuk Black Story-nya. Iqbal Ramadan pamit. Terima kasih banyak. Dadah.